Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ariana. Saya dari BPD Jawa Barat ya. BPD Jawa Barat yang dulu mah T4 TK IPA dulu, sekarang mah jadi BPD Jawa Barat yang tadinya nasional jadi lokal, jadi provinsi. Jadi Garuda Mas saya dari platinum turun lagi jadi blue. Yang ada travel miles. Jadi Jawa Barat ya. Itu kemudian cukup ya, itu aja. Kemudian ini ternyata banyak teman-teman di sini ya. Banyak teman-teman. Aku ini teman ke Jepang ya. Terus ada Bu Hafni. Tadi mana Bu Hafni ya? Terus sebelah sana Bu Hafni. Kemudian ada senior kuliah saya, ternyata ada kakak kelas nih. Saya bahaya kalau dilaporin. Ternyata ada di sini, ada Bu Marni, teman-teman. Kemudian teman-teman ternyata ada dari fasilitator, dari PP juga ada, bahkan dari CPP juga ada, UNSF ya. Salam ketemu lagi di sini. Oke, ya kita mulai ya. Saya nggak akan terlalu banyak cerita ini karena nanti kita diskusi saja ya, karena sebetulnya kalau kita bicara video pembelajaran sebetulnya teman-teman juga sudah pada ini ya. Kemudian kan kalau tidak salah dari teman-teman juga sudah banyak yang sudah mengunggah video praktik baiknya, dan itu sudah sangat bagus sebetulnya. Jadi kita tidak terlalu banyak berbicara dengan substansinya, tapi kita akan lebih banyak bicara dengan diskusi. Jadi kalau desain video segala macam, nah ini mah semua juga sudah tahu seperti itu. Kalaupun enggak juga nanti ngopi aja, baca aja sebetulnya. Jadi tidak perlu banyak yang perlu disampaikan, karena intinya kan pada saat teman-teman itu nanti membuat video pembelajaran berbagi praktik baik, itu intinya adalah bagaimana kita mendokumentasikan aktivitas kita yang sudah kita lakukan ya. Yang namanya video berbagi praktik baik, cerita praktik baik, itu adalah existing yang pernah kita lakukan. Kemarin itu saya itu ditanya bisa-bisan dengan teman-teman dari SMK. Dari SMK tuh pada nanya, kalau cerita Pak, kalau cerita itu lebih pada fiksi ya, lebih pada fiksi ya. Bisa saya ngarang ya, kalau semua juga video juga bisa ngarang ya. Video juga bisa ngambil video dari mana-mana, satuin pakai narasi, bisa. Kalau kita berpikirnya negatif ya semua juga bisa ya, selalu aja dapat gitu. Ininya tuh celahnya tuh dapat gitu. Akhirnya deskripsi. Jadi ceritanya itu adalah mendeskripsikan apa yang sudah kita lakukan di praktik baik kita yang di sekolah. Kan kalau narasumber berbagi praktik baik itu kan sekolah penggerak 1, 2 ya. Sekolah penggerak 1, 2 atau yang IKM angkatan 1 kemarin. Memang masih banyak miskonsepsi terjadi di lapangan ya. Tadi malam mungkin Bu Atik sama Bu Putri sudah menyampaikan. Tetapi setidaknya apa yang kita lakukan kita sampaikan itu untuk meminimalisir miskonsepsi yang ada di lapangan. Jadi media pembelajaran ini salah satunya dalam bentuk video itu nanti untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman kita saat mereka membutuhkan praktik baik yang ada di sekolah penggerak 1, 2 atau IKM angkatan 1 ya. Jadi itu. Kemudian fungsi medianya itu sendiri kan sebetulnya kalau ini media pembelajaran ya. Media pembelajaran itu kan fungsinya adalah bagaimana kita mentransmit sebuah informasi menggunakan fasilitas tertentu ya. Kalau di sini kita menggunakan video ya, karena video pembelajaran. Nah itu bagaimana kita mentransmit semua pesan apa yang akan kita sampaikan. Itu sebetulnya intinya. Jadi teman-teman kalau yang namanya video pembelajaran itu jangan lama-lama ya. Kemarin pada saat kurasi tahap 1 ada juga kurasi tahap 2, itu video pembelajarannya itu adalah hasil webinar
1 jam, ya masa kita suruh nontonin 1 jam webinar, ya, nah itu pasti tidak akan lolos, ya pasti tidak akan lolos. Tapi kalau si webinar itu kan 1 jam nih dipotong pas bagian bapak atau ibunya saja, kemudian diintegrasikan dengan aktivitas-aktivitas sekolah, itu bagus, ya itu bagus. Tapi ini semua webinar selama 1 jam, 1,5 jam, ya kan kalau nggak nontonnya Korea bukan gitu kan? Ya ngapain nonton webinar gitu kan? Orang webinar yang aslinya aja nggak ditonton, apalagi yang baik. Ya, webinar kan itu aslinya di depannya doang kan, login, begitu login tampil sudah ditinggalin. Ya, sekarang belajar mandiri di PMM ada video kan, play udah nggak dilihat. Kadang-kadang ditarik, digeret, disimpan di belakang di 0,1 detik lagi lepas, tim hijau kan warnanya, tapi esensinya nggak ada. Makanya kenapa video-video pembelajaran itu tidak boleh panjang-panjang, karena tingkat konsentrasi kita pada saat kita menonton sebuah video pembelajaran tidak lebih dari 7 menit. Setelah 7 menit udah kemana-mana, ya. Setelah 7 menit udah kemana-mana. Makanya 3-7 menit itu adalah hal yang durasi yang paling bagus untuk teman-teman istilahnya mengembangkan videonya. Jadi jangan lama-lama, ya. Oh boleh nggak 10 menit ya, kalau 10 menit menarik oke, gitu ya. 10 menit menarik oke. Jadi ada yang sampai 15 menit tapi menarik, ya ada menarik tuh. Jadi aktivitas si muridnya itu betul-betul karena dia di dalam pembelajaran, di aktivitas pembelajaran. Jadi menggunakan project based learning. Project based learning di aktivitas pesertanya itu kelihatan, dinamikanya itu kelihatan. Kita nggak terasa nonton 15 menit, itu menarik. Tapi kalau udah ngeliat ini apa, nih ngomong apa, udah videonya kabur, sebelah kiri kanan gelap gitu kan. Kalau nonton video kan, kalau video itu kan gini ya pakai HP itu begini, jangan begini. Kalau begini mah kiri kanan akan blank hitam. Nah itu yang harus diperhatikan juga nih teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman pada saat mengembangkan udah lama kiri kanan blank, udah sama teman-teman si kurator udah klik nggak lulus. Karena memang dari sisi media itu sudah lewat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat video pembelajaran, ya video pembelajaran itu kan kita berisi pesan, ya namanya juga video pembelajaran. Kalau tadi kan media pembelajaran itu bagaimana pesan itu tersampaikan. Kalau video pembelajaran itu berarti moving image. Moving image itu bisa still image yang didurasikan. Still image itu adalah gambar yang didurasikan. Biasanya kan ada seperti PowerPoint ya, slide gitu ya. Ini adalah dokumen KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan di tingkat SMA, misalnya SMA 1. Kemudian cara menurunkannya A, B, C pakai slide bagus. Tapi kitanya ada di situ bercerita gitu. Ya, berita kita bercerita dan itu bisa. Gitu. Ya. Nah itu sebetulnya video pembelajaran itu yang disasarnya itu adalah visual dan audio. Ya kalau tadi kita bicara media pembelajaran belum tentu video. Kalau media pembelajaran ini juga media pembelajaran. Ini nih belajar tentang apa? Air di dalamnya. Ya, air di dalamnya. Dulu saya bilang ke mahasiswa saya bilang saya minum ini setengah. Terus saya simpan di meja. Silakan amati. Bengong semua. Apa yang harus ini si bapak ini cerita apa gitu? Ini media pembelajaran buat saya. Untuk melihat sifat-sifat air, karakteristik air mengikuti tempatnya, gitu kan? Air kalau ditembakkan bagaimana dan seterusnya. Anak-anak tuh ngomong aja, begitu silakan kelompok 1 tampilkan digambar, bagus gambarnya, ya boleh lah itu. Persepsi mereka untuk menganalisis sebuah media ini seperti itu media kan sebetulnya. Media itu sebetulnya mengantarkan pesan apa yang kita mau, gitu kan. Kalau video itu lebih pada audio visual, ya lebih pada audio visual. Kemudian, nah di dalam audio visual ini, ya, kalau kita bicara video itu kan informasinya lebih mudah, ya, lebih lugas untuk disampaikan, sehingga nanti teman-teman pada saat mengembangkan video pembelajaran atau video berbagi praktik baik, rata-rata yang harus ibu bapak perhatikan adalah 1, konten
kontennya dulu deh, perhatiin kontennya dulu. Kalau misalnya 7 menit ini kontennya terlalu banyak, mana yang mau difokuskan atau dibuat segmen. Ini part 1 bicara kaitannya perencanaannya saja. Nanti masuk part 2 misalnya pelaksanaannya saja. Jadi mungkin nanti ada 3 video, ya, boleh, nggak masalah. Yang penting kita akan mengejar fokus mereka, fokus audiens kita. Jangan semuanya masuk mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, tapi panjang. Terus di tengah-tengah itu mereka sudah keburu jenuh, kepanjangan. Dipotong saja, dibuat 3 video, dan itu udah 3 produk. Itu 3 produk, ya. Kan biasanya ya kalau di YouTube gitu ya, kalau di TikTok gitu ya, part 1. Untuk part 2-nya saksikan yang berikutnya. Itu kan sebetulnya strategi mereka. Ya kan, strategi mereka untuk biar penasaran, buka yang satu lagi. Sebetulnya kan itu kalau strategi pemasaran itu ngajak mereka untuk melakukan atau masuk ke akun kita, ya, masuk ke akun kita. Saya ini harus sebagian melihat ke sana, sebagian melihat ke sini. Mata saya untungnya nggak giling-giling kan. Saya yang cuma dia berdua doang di sini. Jadi kalau kita lihat tujuan, jadi pemahaman tadi, waktu, sasarannya tadi yang saya sampaikan. Jadi minimal substansi dulu deh masuk. Kalau buat video itu kan kita tulis oret-oret dulu, kira-kira pakai blog berapa lama nih kira-kira, kemudian apa yang akan kita sampaikan. Nah itu yang harus dipikirkan. Kemudian waktunya, jangan sampai waktunya itu terlalu lama, ya. Kemudian ketersediaan waktunya berapa banyak sih kita punya stock shoot itu yang ibu bapak biasanya kalau di sekolah ya kayak gini nih, tadi kan ramai itu, ada yang di video, ada yang di foto. Nah itu tuh stock shoot, disimpan. Nanti pada suatu saat kita butuh, nah itu dirangkai, jadilah satu cerita. Kayak tadi aja nih, aktivitas advokasi dan sosialisasi mulai dari mulai dari hari pertama. Ada yang ngevideo yang lagi check-in, ada yang ngevideo turun dari pesawat, ada yang video mulai dari kegiatan pembukaan. Itu dirangkai dari satu cerita sampai nanti penutupan. Yang rame-rame yang tadi di sini, atau yang rame-rame nanti di pantai. Itu dalam satu cerita. Tapi ada cerita di dalamnya. Gitu. Ada titik di mana si yang nonton itu pengen nonton itu. Gitu. Kalau rame, wah ketawa-ketawa kan seru ya. Untung anak-anaknya nggak pada lihat. Ya. Jadi sama juga ternyata sama juga. Nah, ada satu titik yang si audiens itu melihat, seru nih, nontonnya itu pengen sampai selesai. Gitu. Ada yang ditunggu. Ya. Yang penting saya bilang tadi, pada saat dia nonton itu ada saat kita pengen atau pemahaman itu nanti dapat dari situ. Ya. Karena di tingkat konsep pemahaman, gamifikasi itu yang paling ibu bapak kalau main game. Ibu bapak contoh deh main game apa misalnya. Jangan Mobile Legends dan bukan masa ibu bapak. Tetris, nah ini masanya ini Tetris misalnya. Kalau ibu bapak main Tetris kan fokusnya nggak kerasa waktu udah setengah jam, sejam gitu kan. Tetris. Nah di penelitian itu hanya game yang memberikan tingkat fokus seseorang itu lebih panjang. Hanya game. Belajar mah nggak ada. Ya, mohon maaf Bu Marmi ini belajar setengah jam ngantuk tidur. Ya, ngetik setengah jam udah pikirannya udah kemana-mana. Ya. Tapi kalau main game, lihat anak-anak kita main game berjam-jam kuat. Coba suruh baca, nggak kuat. Coba suruh nonton YouTube, kuat. Coba suruh nonton pembelajaran atau buat apa pembelajaran, nggak akan kuat. Nah, bisa nggak kita bikin seperti itu? Konsepnya adalah bagaimana menggamifikasi pembelajaran. Jadi anak-anak itu happy, atau teman-teman kita pada saat nonton itu, seru ya. Nah,
Jadi jangan terus-terusan dibuat serius, tapi substansi masuk. Variasinya macam-macam. Jadi karakteristiknya juga pesannya jelas. Jangan sampai dari depan sampai belakang ini pesannya apa gitu ya, judulnya ini tapi yang diceritakan kok apa. Nah, pesannya itu jelas. Kemudian videonya itu satu video itu selesai. Jadi jangan sampai begini. Pada saat bla 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 di tengah ini kita akan menceritakan kaitannya dengan praktik baik. Praktik baik itu apa? Silakan baca di sumber-sumber yang ada. Disuruh baca dulu keluar gitu. Dia beri cerita lagi. Nah itu artinya standalone, diam di situ. Jadi semua kalau yang dicari, yang diinformasikan dapat di situ. Ya. Kemudian user friendly itu ya tingkat bahasanya enak didengar, pencahayaannya bagus, jangan sampai cahayanya redup. Kemudian kan ada kamera jahat ya. Ini tuh kan kamera jahat. Jadi kalau dipoto tuh, bening banget gitu ya. Begitu ngeliat aslinya, beda. Nah, itu kamera jahat sebetulnya. Jadi ada yang dibuat filternya itu keterlaluan gitu, sampai pori-pori hilang semua. Nah itu kenyamanan sebetulnya pada saat kita melihat itu kan kenyamanannya user friendly ini seperti apa. Kemudian isinya representatif ya. Kemudian visualisasinya bagus ya, kayak animasinya. Jangan sampai kita sedang bicara sesuatu kupu-kupu lewat gitu ya animasinya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, PowerPoint itu ya kupu-kupu juga firework ya kayak tadi malam. Nah itu tingkat fokus akan hilang ya, itu mengganggu visualisasi. Tapi boleh tidak kalau kita memasukkan visualisasi yang lain pada saat kita mengembangkan audio video kita? Boleh, sangat disarankan. Kemudian jangan bertabrakan antara apa yang sedang kita bicarakan dengan background musiknya. Jadi kalau kita jadi training audio itu kan ada dua ya. Training audio itu ada dua ya. Jadi pada saat kita bicara ini naik, ini turun. Nanti kita berhenti bicara begini. Gitu ya. Begini. Jadi ada audio kita dinaikkan pada saat kita bicara nih. Ibu bapak selamat datang di video praktik baik bla bla bla. Nah, backsound kita diturunkan. Nanti begitu saya selesai, backsoundnya naik. Jangan sampai ini naik dua-duanya terus kebut-kebut tanpa kencang-kencang. Backsoundnya kencang, suaranya kencang, nggak kedengeran. Ya, tuh. Jadi resolusi. Memang kalau ibu bapak pada saat mengembangkan sebuah video, usahakan resolusinya yang paling besar dulu. Tapi tergantung pada laptop atau HP-nya. Kalau laptopnya nggak kuat, resolusinya disuruh besar, yang ada ngeheng. Jadi kalau laptop ini laptop kan silent gitu ya, nggak ada suaranya apa-apa ya, nggak kedengar suara apa-apa. Tapi begitu ibu bapak ngedit video, tapi dengan resolusi 1080 misalnya atau 4K, keluar kipasnya bunyi, gitu. Bukan bangga, laptopnya itu ngejerit, ya. Bukan kipasnya nyala. Kalau kipasnya nyala ini berarti dia prosesornya lagi kerja berat. Kan berusaha untuk apa? Mendinginkan. Didinginkan ininya. Jadi sama si sistem ini untuk panasnya udah over. Kemudian kipasnya nyala untuk didinginkan. Nanti ada saat dia kipasnya berhenti. Berarti dia udah dingin. Nah, kalau ibu bapak mengedit video yang besar, tapi kalau ibu bapak ngeditnya pakai HP, biasanya HP-nya lebih anget, ini kan dinginnya. Tapi kalau pada saat lebih anget, nah berarti dia beban berat kerjanya. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau yang begitu? Close dulu semua yang lain, fokus ke satu aplikasi. Itu, jangan semua dinyalakan. Nah itu yang akan dibikin beban berat. Kalau udah semakin berat, ya orang juga kalau udah semakin berat sudah capek, mati, hang, berarti resource yang dipakai sudah melebihi kapasitas yang dia mampu. Itu konsep hangnya si komputer tuh gitu. Jadi kalau kita mengedit
4K. 4K itu kan tingkat kecahayaannya segala macam, pixelnya itu udah 4000 ya, 4000. Kalau 1080 kan kecil ya, 1080. Nah, tapi yang standar itu gunakan yang 1080. Tapi begitu diupload ke YouTube, Pak, ini ukurannya gede banget. Begitu kita render, kok gede banget banyak. Gak apa-apa, uploadkan ke YouTube, nanti YouTube akan menyesuaikan bagusnya YouTube ya. Jadi misalnya nih di YouTube, terus diaksesnya sama saya misalnya ya, Mas Ari ngupload di Depok nih, Mas Ari ngupload di Depok, kapasitasnya 1080 ya, bagus. Kemudian saya dari rumah buka, karena bandwidth di saya kecil, maka YouTube secara otomatis nurunin ke 720, nurunin ke 720, otomatis itu, bukan saya yang mau, nurunin sesuai dengan bandwidth saya. Kemudian ada teman lagi misalnya yang ada di daerah Bandung yang agak ke atas sedikit ya, bandwidthnya lebih kacau lagi, turun lagi jadi 480. Itu bagusnya YouTube. Kenapa kita masukkan yang paling besar dulu? Jadi untuk daerah-daerah yang berbandwidth bagus akan bagus kalau visualisasinya. Itu. Jadi kalau semakin kecil-kecil seperti yang kabur, kok perasaan dulu saya buatnya bagus, bukan masalah dulunya, tapi bandwidth saat aksesnya itu yang masalah. Nah, itu bagusnya gitu. Ya, jadi kalau saya sarankan, pakai, kalau ada pilihan resolusi, pakai resolusi yang paling tinggi. Memang agak berat ke sininya ya, agak berat ke laptop, agak berat ke HP, tapi nanti hasilnya akan lebih bagus. Gitu. Tapi standar ya, jadi misalnya ada stock shootnya banyak, itu usahakan 1080 semua. Gitu. Kalau nanti ada yang beda resolusi, ya nanti ada yang kalau bahasa Sunda cekas ya, apa ya kalau cekas cerah gitu, yang satu cerah gitu, yang satu lagi 780, pasti agak redup sedikit. Begitu disambungin tuh kelihatan beda. Ya, kelihatan beda. Makanya kalau 1080 semua. Ya. Kriteria. Jadi tipe materinya, durasi waktu, yaitu tolong diperhatikan, formatnya, kemudian ketentuan teknis, musik, efek suara, nah itu diperhatikan. Itu tinggal dibaca saja ya. Kemudian pengembangan video, kerangka yang harus diperhatikan. Nanti ini saya mau garis bawahi tim. Kalau teman-teman kan di sekolah sudah punya tim ya, tim misalnya tim publikasi itu siapa saja. Nah nanti mereka tuh biasanya sudah tahu kalau untuk video-video seperti itu dia dibikin resolusi yang paling tinggi. Memang filenya gede-gede. Ya, satu foto saja kalau memang itu resolusinya bagus itu di atas belasan mega. Ya, belasan mega, gede-gede memang. Pak, gimana kalau saya mau memperkecil? Ya sudah, tinggal dikompres saja. Ya, itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nah, si tim ini yang harapannya punya minimal keahlian yang simpel untuk pengambilan gambar. Jadi kalau ini saya orang nih mengambil gambar, kalau ada di belakang saya ada cahaya lebih terang, dia ngambil gambar dari depan, dia harus udah bisa menentukan ini backlight, orangnya bakal gelap. Itu harusnya lampunya di depan. Kalau lampunya di depan, nanti akan terang seperti apa? Kameranya posisinya di mana? Ya, kemudian ada istilah ada kalau saya menghadap ke sini ya, ini frame-nya gitu ya. Ada headroom-nya, ada nostrumnya. Jangan kalau saya menghadap ke sana gitu ya, di frame saya itu nggak boleh saya ada di tengah-tengah frame, nggak boleh ada di tengah-tengah frame, ya. Tapi harus mundur ke belakang. Jadi antara nostrum dengan headroom di belakang sini, ini harus panjang nostrum. Kalau saya menghadap ke sana gitu ya, ini lebih pendek, ini lebih panjang. Kalau kita menghadap ke sana, baru posisi kita ada di tengah. Posisi kita di tengah. Kemudian di samping kanan kalau kita mau ada teks atau apa, berarti kita akan digeserkan ke kiri atau ke kanan, tergantung kebutuhan. Nah itu banyak banget dari teman-teman kita pada saat kita mengembangkan video berarti baik. Nih contoh gambar ini, yang gambar bunganya, itu orangnya di situ. Jadi kalau ibu bapak mau bercerita bla 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 bla, orangnya segitu doang. Sisanya itu teksnya, boleh dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk apa. Jadi tinggal menjelaskan.
ya udah ada audionya dari ibu bapak yang menjelaskan. Nah, tim itu sudah paham ke sana. Jadi saat kapan kita menzoom, saat kapan kita menzoom out, zoom in, ZI gitu ya, zoom in, zoom out, panning itu. Ya kan ada biasanya teman-teman kalau video ya pantai biasanya nih pagi-pagi tadi atau kemarin sore itu bagus yang merah ya, geser berhenti di satu titik kan, atau geser di satu titik, ini di zoom out kan atau di zoom in kan. Nah itu teman-teman yang kayak gitu ya, jadi nanti hasilnya tuh eye-catching gitu ya. Kemudian ini ragam formatnya, mau apa bentuknya, mau talking head gitu ya, yang kita ngobrol gitu ya, talk show, drama atau sketsa. Jadi mau dibuat seperti film Korea misalnya ya boleh, mangga gitu ya. Dalam kuis, game show, atau video model pembelajaran, classroom teaching ya, atau video pembelajaran bagus ya, perlu itu banyak, itu diperbanyak bagus gitu ya. Tapi tidak pembelajaran full semua gitu ya, 1 jam pelajaran atau panjang ya, 45 menit atau 90 menit 2 jam pelajaran di video, repot kita kalau buat kayak gitu. Tapi ya itu tadi, mulai dari perencanaan, proses, kegiatan intinya seperti apa, asesmennya seperti apa, itu sudah penting ya. Kemudian tutorial, video tutorial, prosedur percobaan, simulasi itu bagus ya. Kalau teman-teman di IPA ya, Pak Notong di IPA nih, di IPA biasanya banyak video-video percobaan-percobaan di lab ya, di lab. Nah itu penting ya. Kemudian dokumenter atau rekonstruksi dari satu kegiatan ya, atau animasi yang berat sepertinya ya untuk kita. Jadi kalau animasi itu kita butuh talent yang lebih bukan talentnya, artinya kita membuat talent menggunakan animasi itu yang agak lebih berat, sulit buat kita. Buat yang paling sederhana biasanya kita akan banyak di talking head ya, kemudian dokumenter. Nah ini contoh-contohnya misalnya kalau ini ikut ya. Nah ini talking head, mudah-mudahan internetnya bagus. Nah sampai yang tidak semua hal yang ada di dalam artikel itu fakta. Nyatanya di dalam artikel ada juga yang namanya opini. Nah itu talking head. Jadi dia berbicara terkait sesuatu. Ibu bapak juga bisa dibuat seperti itu. Saya berbicara kaitannya dengan misalnya P5 di sekolah saya. P5. Jadi apa sih yang disebut P5 masuk ya, dan seperti itu bisa seperti itu ya. Tips merancangnya, jadi materinya, kemudian komponen video, durasi, frame video itu 16:9 itu gini ya, landscape. Kemudian soalnya, kemudian lokasi syuting. Nah lokasi syuting itu kemarin saya ngalamin lagi syuting, ada kabel lewat jadi gitu ya, berhenti. Nah, kalau kita kan main babat aja ya, saya begitu dilihat di belakang itu apaan sih? Oh kabel, geserin dulu kabel, lihat lagi syuting, oh ya udah oke, baru syuting lagi. Nah kalau kita kan nggak merhatiin seperti itu. Lokasi syuting itu pokoknya di situ ada, di situ. Tapi tolong diperhatikan, ada hal-hal mungkin yang di belakang kita yang tidak boleh orang lain tahu misalnya, ya. Atau ada hal-hal yang kita sedang syuting ada yang lewat, yang itu kalau zaman di kalau yang di zaman saya di Aussie, kalau kita syuting kemudian berhubungan dengan orang lain atau anak-anak, itu biasanya ada surat ke orang tua bahwa anaknya mau ikut syuting. Jadi izin dulu ke orang tuanya. Ribet memang, tapi ternyata ada beberapa orang tua yang tidak tidak berkenan anaknya di syuting seperti itu, dan menuntut. Makanya pernah kita bikin beberapa video dan itu kita ada izin.
ibu bapak ini anaknya mau ada syuting di kelas bla bla bla, ada izin. Kalau tidak diizinkan berarti anak itu tuh tidak akan pernah dilewat gitu. Nah itu harus hati-hati juga. Takutnya ada tanda kutip ya, ada yang tidak berkenan gitu. Nah itu harus hati-hati. Di lokasi syuting itu banyak yang kan ada ya yang pada saat syuting itu dibormin gitu ya. Pernah lihat nggak? Ada dibormin. Nah itu berarti tidak berkenan dan memang tidak untuk diambil. Ya, jumlah SDM ya, kemudian dan lainnya. Kemudian membuat naskah, ide, referensi dan sebagainya. Ini mulai dari pendahuluan, tayangan pembukanya seperti apa, outline-nya ya. Kemudian pengantarnya seperti apa. Ini menulis naskah, gaya bahasa jelas, clear ya, penggunaan bahasa. Biasanya kalau naskah itu disandingkan dengan storyboard. Tapi storyboard itu tidak bisa semua orang ternyata bisa bikin. Kalau storyboard itu kan tidak pakai bahasa, tidak pakai teks, tapi betul pakai gambar. Jadi mejanya ada di sini, di sini. Itu storyboard. Tapi rata-rata sih sulit. Ya. Kalau kita di sekolah-sekolah nggak pernah ada yang pakai naskah, sikat. Nah, udah gitu baru di akhir yang repot. Ini tadinya di mana ya? Ini maksudnya di mana? Oh ini bagus nih. Begitu di render pas setengah jam kelamaan. Di delete hilang, jadi ada missing link, jadi ada salah satu konsep yang hilang. Waduh itu bahaya. Ya. Makanya naskah tuh walaupun oret-oretan sederhana itu penting. Keterlibatan tim ini udah ya. Terus panduan mereka. Nah ini panduan teman-teman sudah pada bisa kan membuat karya di PMM? Unggah? Udah ya. Saya nggak akan ini kan. Ya saya tidak akan contohkan karena itu sudah. Kemudian kita lihat bukti. Nah ini cerita praktik satu lagi ya. Nah di narasumber berbagi praktik baik itu untuk angkatan 1, angkatan 1 itu video, angkatan 2 itu sudah ditambahkan dokumentasi pendukung. Tapi rata-rata dokumentasi pendukungnya itu skripnya, dan skripnya tidak bisa dibaca oleh kita. Artinya dibaca oleh kita tuh kalau ibu bapak baca skripnya harusnya paham, nggak usah nonton video tuh paham. Ya, maka kita ubah pendekatannya dengan cerita praktik baik. Jadi cerita praktik baik itu sama dengan video, hanya dalam bentuk narasi deskriptif. Ya, narasi deskriptif. Jadi cerita tuh bla 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 bla, tapi dalam bentuk catatan, tulisan gitu. Ya itu. Jadi itu idenya. Itu idenya angkatan 2 itu ada, tetapi sifatnya pendukung. Ya, pendukung, tapi di angkatan ketiga ini adalah cerita praktik baik yang betul-betul bisa dibaca sama kita. Jadi intinya kan kalau praktik baik itu kan mentransfer berbagi ya, apa yang sudah kita pernah lakukan berhasil yang kita lakukan, kemudian mempunyai dampak yang baik, yuk bagi-bagi ke teman-teman yang lain gitu. Ada yang dalam bentuk cerita. Ada yang dalam bentuk cerita. Nah itu yang kita sebut sebagai cerita praktik baik. Jadi ini salah satu contoh bla bla blanya ya. Langkah yang pertama ya, cerita praktik baik itu ada judulnya. Usahakan judulnya dibuat semenarik mungkin ya. Judulnya dibuat semenarik mungkin, kemudian situasinya jelas ya, situasinya jelas. Misalnya pada awal tahun 2022-2023 menghadapi seorang siswa yang murung ya, bla bla bla, kemudian prestasinya menurun dan seterusnya. Itu situasi, cerita gitu ya, cerita. Ini judulnya aja sudah asesmen awal, diagnostik ya. Berarti kita harus melihat nanti bayangan si pembaca itu diagnostik. Oh berarti ini nanti akan ceritanya bakalan ya, bayangan kita ya, kalau yang sudah tahu diagnostik bakalan akan ada analisis dulu pada karakteristik peserta didik pada saat mereka untuk mempersiapkan pembelajaran. Berarti kan itu ya ceritanya. Nah begitu lihat situasinya, oh sudah ada nih situasi yang harus dipecahkan. Kemudian tantangannya, jadi tetap pakai startnya kan tetap ya. Nah solusinya mau kayak gimana nih cara mengatasinya?
cerita di situ. Ya, kayak ibu bapak nulis esai-esai di seleksi deh, seleksi SP, ya, seleksi di DP, seleksi di PP, seleksi di fasilitator, ya, seleksi di instruktur, itu semuanya usahakan pakai STAR. Ceritanya pakai STAR. Karena STAR ini pertama kali dikeluarkan oleh orang-orang HR sebetulnya, Human Resource HRD. Orang-orang HRD. Jadi kalau ibu bapak, kalau yang pernah wawancara, ya, mereka itu ininya patokannya itu STAR. Jadi baca deh ibu bapak kalau di berbagai sumber ya, teman-teman HRD itu pada saat wawancara, pernahkah ibu bapak mengalami pernahkah ibu bapak bekerja dalam tim kemudian memecahkan masalah dalam tim? Pernah pak? Nah itu ceritanya mulai dari situasi, tantangan, aksinya sampai itu. Jadi si teman-teman HRD itu udah tahu, oh ini startnya, oh dia udah pandai atau bagus menyampaikan situasinya, oh dia bagus menyampaikan tantangan, atau nanti oh ini bagus nih aksinya, oh ini bagus nih hasilnya, rangkaiannya jelas nih, mudah dipahami. Nah itu yang sama yang kita gunakan. Ya sederhana sebetulnya konsepnya, tapi powerful, dan itu sudah banyak digunakan. Kemudian aksinya, barulah tadi teman-teman menuliskan. Jadi perspektifnya saya, ya, karena saya yang menulis gitu. Jadi boleh kami, ya boleh kami kalau kita bicara ekosistem atau kita bicara tim, kami. Tapi kalau misalnya proses pembelajaran saya, ya saya, karena saya yang ngajar di kelas. Berarti posisinya adalah menceritakan saya melakukan sesuatu apa. Ya, jadi perspektif yang akan dilihatnya itu saya, bukan cerita teori. Hindari cerita teori, ya, hindari cerita teori karena ini sifatnya adalah praktik baik, bukan kajian teori. Jadi jangan diceritakan menurut A, menurut B, menurut C, menurut D, itu seperti ini. Maka kita akan jangan, hindari dulu itu. Karena ini posisinya bukan proses pendidikan. Kalau proses pendidikan wajib ada teori. Tapi kalau ini praktik baik. Praktik baik itu yang namanya juga praktik baik ya. Walaupun satu praktik baik di sekolah A belum tentu jadi praktik baik di sekolah B. Itu. Kalau di saya nih, sekolah saya sangat sederhana banget gitu. Praktik baiknya apa? IHT komputer ke guru-guru, praktik baik itu di sekolah saya. Ya. Tapi di sekolah yang lain, itu mah bukan gak usah juga di IHT kan, itu mah udah otomatis harus bisa. Belum tentu jadi praktik baik di sekolah yang lain. Gitu. Ya. Nah, perspektifnya sekali lagi si penulis atau kami bersama tim di dalam penulis. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian hasil refleksinya seperti apa? Cerita, ya, seperti itu. Nah, di dalam cerita praktik baik ini lampirkan juga gambar. Sebetulnya tidak ada patokan gambar itu berapa banyak ya, tidak ada patokan. Tapi gambar itu nanti akan bisa mengilustrasikan yang diceritakan itu tentang seperti apa. Ya, gambarnya. Usahakan gambarnya real. Real memperlihatkan aktivitas apa yang saya lakukan. Misalnya saya mengembangkan asesmen diagnostik nih. Tantangannya saya merancang segala macam. Rancangannya itu saya bikin diagram alur apa saja yang harus saya siapkan, itu udah bagus. Ya, kemudian aksinya ada proses pembelajaran, saya lampirkan gambar proses pembelajarannya berdasarkan alur-alur yang di atas tadi, itu bagus. Ya, jadi begitu orang baca tadi, enak ya bacanya, ngalir. Nah itu praktik baik, cerita praktik baik. Nah ini lampu-lampu penulisan. Jadi nanti teman-teman itu pada saat mengunggah ini gini, untuk angkatan 3 itu nanti ibu bapak itu akan ada di satu pintu, ya, pintunya itu aplikasi Sinar Baik, ya, aplikasi Sinar Baik. Aplikasi Sinar Baik itu bukan
bukan tantangan PMM, tapi nanti pengelolaan data semua berbagai praktik baik itu di Sinar Baik. Hasil akhirnya kalau kemarin itu unggahnya semua di PMM, kemudian kan tidak ada kabar, tanda kutip tidak ada kabar ini udah dikurasi atau belum, statusnya bagaimana, dashboardnya seperti apa, nggak tahu kita. Itu kan nggak tahu ini posisinya kayak gimana sih, nggak tahu. Nah di Sinar Baik itu pengelolaan semua ada di situ, jadi dashboardnya itu ada di situ semua. Jadi dashboardnya itu seperti ini. Oh ini video A, B, C itu ternyata sudah dikurasi. Oh yang ini lolos. Oh yang ini tidak lolos. Saya kenapa? Oh A, B, C, D. Oh ini perbaiki ya, saya perbaiki. Nah di Sinar Baik seperti itu. Kemudian saya sudah menjadi narasumber berbagai praktik baik. Saya sudah mengimplementasikan berbagai praktik baik di sekolah A, B, C. Berapa banyak sekolah yang sudah saya datangin? Berapa banyak guru yang sudah saya berbagi praktik baik kepada mereka? Ada 100, 200 itu. Dinas dilihat. Ternyata di Kabupaten Bandung ini sudah ada 10 narasumber berbagi praktik baik yang sudah berbagi kepada teman-teman di luar sana. Banyak ya, berarti ya gurunya sudah terimbas sampai 250 orang. Nah itu sudah terlihat berarti. Kemudian di Kota Denpasar misalnya, di Kota Denpasar ada 2 orang narasumber berbagi praktik baik yang ada. Tapi sekolah penggeraknya atau yang melaksanakan IKM jalur mandirinya, yang mandiri mandiri berubahnya banyak dan belum tersentuh. Gimana caranya ini? Harus berbagi praktik baiknya cuma ada 2. Nah itu kan jadi bahan pertimbangan, bahan penentu ke arah kebijakan dari Dinas Pendidikan. Ini kurang ini. Saya harus berkoordinasi sama siapa? Koordinasi misalnya dengan BGP, BBGP atau BPPMP. Koordinasi. Ya udah nanti kita siapkan. Nah turunkan lagi yang lain, dibantu dengan yang lain. Akhirnya sekolah IKM mandiri berubah saya sekarang sudah mulai tersentuh sama teman-teman mandiri narasumber berbagi praktik baik. Kelihatan. Jadi nanti akan sebarannya akan terlihat. Nah sementara ini tuh sampai saat ini kita belum tahu. Misalnya Mas Ari itu sudah kemana aja nggak tahu, blank. Terus sekolahnya udah kemana aja nggak tahu, gitu. Nah yang sekarang tuh kita lihat, kita perhatikan semua. Di Jawa Barat ada 430 orang yang lulus kurasi. Apakah sudah termanfaatkan semua? Ada orang yang Pak, si Pak Ari berangkat terus tiap minggu. Sabtu minggu berangkat terus. Ada narasumber berbagi praktik baik belum aja. Saya kan nggak ada yang ngundang ada. Nah itu dinas nanti udah bisa ngelihat. Ayo dibagi. Ini area sana, area sini, area sana, berbagi. Nah itu dinas. Nanti dinas itu akan bisa melihat. Ya, balai besar, balai guru penggerak itu juga nanti akan bisa melihat. Mana? Jadi kalau istilahnya pernah kita coba diskusikan narasumber mana sih yang punya daya jangkauannya tuh luas gitu. Ya. Ini misalnya Mas Ari ini berbanyak sekolahnya yang sudah terlibat. Itu udah sudah naik ya. Nah itu di Sinar Baik. Jadi nanti ada video dan ada cerita praktik. Ya. Kemudian aktivitas semuanya ada di situ di Sinar Baik ya. Jadi topiknya pun kan ada yang buat guru, ada yang buat kepala sekolah. Teman kepala sekolah boleh nggak saya buat guru? Ya boleh aja. Tapi yang guru yang nggak bisa buat kepala sekolah susah. Ya dagang alamin. Ya. Kemudian menurut cerita baiknya itu harus menggunakan format yang tersedia. Jadi format tersedia itu yang Alustar ya kan. Ya Alustarnya. Jadi bukan dituliskan situasi, dituliskan bukan. Ngalir saja, cerita saja. Tapi yang baca itu sudah tahu, ini situasinya ini. Ini tantangannya dihadapi ini. Kemudian penulisan judul tidak menggunakan huruf kapital semua ya, kapital first letter aja ya. Kemudian tidak perlu dia dari tanda baca. Pokoknya penulisan sederhana ya.
cetak miring untuk istilah bahasa asing, ya. Gunakan panduan ini untuk menulis setiap judul. Jadi judulnya itu jadi nggak usah gede semua. Kemudian pokoknya sebetulnya konsepnya begini, cerita Pratik Baik itu ditulis, ya, cerita deskriptif, ya. Kemudian di situ ada alur style yang bisa kita lihat, tapi tidak secara eksplisit dituliskan situasi, tantangan, itu nggak usah, ya. Sederhana saja. Ya. Kemudian pada saat penulisan situasi, ya, latar belakang masalah, waktu, tempat, spesifik, menyampaikan peran. Nah, pada saat teman-teman nanti menuliskan situasi itu harus diperhatikan, jangan sampai terlalu detail. Dan bukan makalah pendidikan ini mah, gitu, tapi cerita. Gitu. Nggak usah banyak-banyak. Terus tantangannya, gitu ya. Dibuat sedikit-sedikit itu maksudnya sebetulnya intinya adalah simple tapi kena, gitu. Ya. Jadi kita menyampaikannya pun enak, ya. Tidak harus panjang-panjang. Kemudian mana aksinya juga gak harus banyak-banyak juga semua aksinya disampaikan, gitu ya, 3 atau sampai 5 atau 6 aksi yang disampaikan, gitu ya. Jadi nanti teman-teman pada saat menyampaikan ceritanya itu sederhana, ringkes, gitu ya, tapi sudah kena. Ini hasil, ya, dampak dari tindakan, ya, dampak dari tindakan yang dilakukan. Kemudian refleksi, ya, refleksi, kemudian lagi profil penulis, ya. Kemudian cara unggahnya, ya, cara unggahnya itu nanti teman-teman kalau namanya cerita Pratik Baik itu harapannya ada di dalam satu halaman, satu file. Jadi kalau ada gambar masukkan situ semua, filenya PDF. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau dimasukin gambar, ya, kalau dimasukin gambar ini nanti filenya jadi gede. Gimana caranya? Dikompres. Karena nanti di Sinar Baik itu nanti ibu bapak itu diminta untuk membuat drive, simpan semua di situ, nanti filenya itu di-sharekan ke kami. Jadi ibu bapak itu tidak mengunggah filenya ke Sinar Baik itu, enggak, tapi linknya saja. Linknya saja. Jadi linknya aja dikirimkan ke kita, nanti kita begitu diklik langsung kebuka, klik langsung kebuka. Gitu. Enggak ngedownload sama kita, karena gini. Kalau yang namanya aplikasi dipaksa untuk semua diunggah ke situ, bebannya semakin berat. Ya, ini yang sudah daftar itu udah sekitar berapa orang ya? Ini yang sudah daftar itu bukan. Nah, sudah 3.027 yang sudah daftar. Nah, ini teman-teman nih. Ini saya SMA itu ada 14,9%, anggaplah 15%. Ya, 15% kalau dari 3.000 ini kan berarti 450 orang di jenjang SMA. Tapi kan kita belum tahu sebarannya, ya. Ini karena kita sudah didata. Nah, ini udah. Ini sekarang yang paling tinggi ini nih. Siapa yang dari provinsi Jawa Tengah? Ini sudah ada 515 orang. Selalu paling rekor Jawa Tengah itu. Terus dulu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu paling rekor, di mana-mana Jawa Tengah paling rekor. Banyak banget orangnya. Banyak banget. Yang urusnya juga kelenger. Urusnya nih Jawa Tengah itu karena banyak banget, ya. Ini kedua, ini Jawa Timur. Ketiga itu Jawa Barat. Jawa Timur mana? Ada ya? Banyak ya? Nih Jawa Barat, mana ada Jawa Barat? Ini yang tiga ini yang paling banyak. Ini adalah Sumatera Barat ternyata, ya. Sumatera Utara. Nah, yang lain-lainnya ini
dipus nanti. Ya, kenapa? Takutnya begini, di satu misalnya ini nih, Maluku Utara misalnya. Di Maluku Utara itu sekolah penggeraknya ada 5, ada 10, tapi ininya cuma 7. Kasihan ini 7 orang ini. 7 orang ini akan diperas habis-habisan. Panggil sana, panggil sini, panggil sana. Capek dia nanti. Artinya diperbanyak. Ya. Diperbanyak artinya nanti bebannya akan tersebar. Itu. Ini nanti 7 orang ini akan diperas habis-habisan. Ya. Ini Bangka Belitung, Aceh, Jambi, Rio. Hah? Apa? Rio? 112 banyak ya. Jambi. Yang paling kecil itu Maluku Utara ya. Artinya begini, semakin banyak semakin bagus karena bebannya akan sedikit. Tapi semakin banyak semakin bagus di satu sisi yang lain ada yang nongkrong. Saya nggak ada yang order. Itu mungkin ibu bapak kaitannya dengan video dan cerita praktik baik. Jadi harapannya ibu bapak nanti begitu pulang ya dipus teman-teman untuk mendaftar ini. Ya artinya tidak sulit mendaftarnya. Jadi nanti teman-teman kalau pendaftaran itu hanya diminta untuk apa sih sebetulnya ya pada saat pendaftarannya. Nah ini waktu-waktunya ya. Pendaftaran itu nanti teman-teman itu hanya diminta esai 3 pertanyaan sederhana. Ya, 3 pertanyaan sederhana, kemudian sudah menyelesaikan aksi nyata di PMR. Itu mungkin Pak Erik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.